Lanjutkan bahasan kita Bulughul Maram, dan kita masuk dengan izin Allah, semoga Allah berkahi, bab baru atau kitab baru, kitab puasa. Dan hadis yang pertama dalam kitab puasa ini hadis nomor 526 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 35 dan 36, juga Imam Muslim nomor 762. Terjemahannya, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang biasa berpuasa pada hari tersebut, maka silahkan ia berpuasa. Puasa, teman-teman sekalian, dijelaskan oleh para ulama dari sisi definisinya. Sisi etimologi, puasa adalah imsak atau menahan diri. Kalau dari sisi bahasa, kita menahan diri dari apapun dinamakan puasa. Menahan diri dari makan, dari minum, dari tidur, dari apa saja bisa secara bahasa namanya puasa. Tapi secara istilah atau terminologi atau secara syariat adalah menahannya seseorang dari makan dan minum serta hubungan biologis dari terbit dari fajar, ya, dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Tentu ini adalah definisi agar bisa difahami apa itu puasa. Dan puasa bagi seorang muslim adalah rukun. Kalau puasa yang wajib Ramadan adalah rukun Islam dia yang keempat, dan wajib dia untuk memenuhinya. Tidak boleh dia meninggalkan tanpa udzur syar'i. Dan siapapun yang punya udzur syar'i pun dibagi dua oleh para ulama. Ada udzur syar'i yang masih ditoleransi karena tidak mampu lagi mengerjakan, seperti orang yang pikun, sudah tua sekali, atau terkena penyakit kronis yang tidak memungkinkan dia puasa, maka ini diganti dengan fidyah, memberi makan orang pada setiap harinya, ukurannya, takarannya sama dengan zakat fitrah, 2,5 kilo beras. Tinggal dikali berapa hari dia tidak puasa. Atau dia punya udzur yang sebenarnya udzur itu dia masih bisa gantikan puasa itu di hari lain, seperti haid, seperti musafir, sakit yang ringan bukan kronis, maka ini tentunya masuk dalam udzur yang dibolehkan, tapi dia harus menggantinya sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia harus ganti dengan waktu yang lain. Hadis kita yang pertama dalam bab puasa diangkat oleh Ibnu Hajar rahimahullah adalah hadis tentang larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Biasanya dikenal dalam ilmu hadis dengan hari syak, hari yang diragukan. Udah masuk belum Ramadan nih? Seperti itu. Karena biasanya masih perselisihan di antara ahli hilal yang melihat bulan, maka diragukan. Ini tepatnya 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan. Tentu ini dilarang, hari syak, lebih baik seseorang tinggalkan. Dan penutupan hadis berbunyi, kecuali seseorang yang biasa berpuasa pada hari tersebut, maka silakan dia berpuasa. Maksudnya, ulama hadis bilang, kalau misal dipertimbangkan Ramadan masuk hari Rabu, dan kemungkinan besar seperti itu hari Rabu. Kemudian ada orang yang biasa puasa Senin Kamis, berarti 2 hari sebelum Ramadan, sebelum tanggal 1 Ramadan, hari Senin, dia biasa puasa Senin ini. Maka di sini dia boleh berpuasa karena rutinitasnya dia berpuasa. Tapi kalau selain ini tidak boleh. Termasuk ulama memasukkan tidak bolehnya membayar hutang di waktu itu. Jadi utang Ramadan dibayar sebelum pertengahan Sya'ban maksimal waktunya. Sebagaimana baginda Nabi SAW juga
memberhentikan semua puasa beliau kalau sudah tiba di pertengahan Sya'ban, udah nggak puasa lagi. Termasuk Nabi SAW meninggalkan puasa Senin Kamisnya pada saat itu supaya mempersiapkan diri untuk puasa Ramadan. Tapi kalau ada orang punya utang dan dia betul-betul lupa, masih dibolehkan. Intinya jangan sampai 2 hari sebelum Ramadan. Hadis selanjutnya menjelaskan lebih jelas lagi apa yang kita paparkan tadi. Hadis nomor 527 dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim julukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari secara muallaq, maksudnya tanpa sanad. Jadi Imam Bukhari dalam sahihnya beliau punya 2 jenis hadis. Ada hadis yang dikasih nomor, ada hadis ditulis di bawah untuk menguatkan saja, dikenal dengan hadis yang muallaq, ya, atau ditambahkan Imam Bukhari. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan juga imam yang 5, semua menyebutkan hadis ini. Tetapi di footnote kita cuma ditulis Bukhari saja secara muallaq di nomor atau di halaman 34.